Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena kasih dan kemurahan-Mu kami ada sebagaimana ada sampai hari ini. Sekarang hamba-Mu bersiap untuk memaparkan firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus hadir berkarya, mengurapi hamba-Mu, mengkaruniakan roh hikmat marifat dari sorga, serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan Engkau juga memberikan kami sukacita, baik hamba-Mu yang memaparkan firman-Mu maupun jemaat-Mu yang menerima sabda Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu, hamba siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, luar biasa, dan tetap survive. Semoga Tuhan tetap melimpah atas kita sekalian. Senang sekali Tuhan izinkan hari ini kita kembali dapat beribadah dan belajar bersama-sama melalui firman Tuhan. Pastikan kita semua dapat menyimak dan berinteraksi melalui firman Tuhan. Sebab firman Tuhan memberikan pesan khusus bagi kita semua untuk menjadi berkat bagi kita. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah pelajaran dari Maria. Sekali lagi, pelajaran dari Maria. Saya akan membacakan nats firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Pelajaran penting dari Maria. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria adalah wanita yang sangat
sederhana yang tinggal di Nazaret, Galilea, yang masih gadis muda bahkan remaja yang muda dan sedang bertunangan dengan Yusuf, seorang laki-laki dari keturunan Daud. Suatu ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk melahirkan juru selamat dunia. Ketika Maria mendengar bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, maka ia sangat terkejut. Ia begitu kaget sebab tidak menyangka bahwa Tuhan melalui perantara malaikatnya memilih Maria untuk melahirkan bayi Yesus, sang juru selamat dunia. Tentu hal ini sangat wajar sebab Maria pada saat itu belum menikah. Kita katakan dia masih perawan meskipun sudah bertunangan. Perlu diketahui bahwa hamil di luar pernikahan merupakan aib yang besar, yang sangat memalukan, dan ganjaran pada saat itu adalah hukuman mati dengan cara dirajam sampai mati karena dianggap melakukan perzinahan. Itulah tradisi yang turun-temurun terjadi di kalangan orang-orang Yahudi, di mana Maria menjadi salah satu warga orang-orang Yahudi pada ketika itu. Hal itu menjadi suatu pergumulan yang berat bagi Maria. Mengapa? Sebab sebelumnya Maria tidak pernah mendengar berita atau peristiwa yang sama pernah terjadi seperti yang sekarang bakal terjadi dialami oleh Maria. Tidak ada referensi sama sekali yang pernah terlintas dalam pikiran dan memori yang pernah dimengerti oleh seorang Maria. Tapi meskipun demikian, maka kemudian Maria dalam teks yang sudah saya bacakan tadi, dia kemudian menerimanya. Puji Tuhan, haleluya. Pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah, apa pelajaran penting dari Maria? Yang pertama adalah bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya langsung kepada Tuhan. Ketika mendengar kabar yang sangat mengejutkan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak, maka ia tidak menjadi diam. Dia tidak menjadi pesimis, dia juga tidak menjadi shock. Maria bertanya kepada Tuhan melalui malaikat Gabriel, bagaimana caranya ia bisa mengandung dan akan melahirkan seorang anak sementara ia belum bersuami atau menikah. Maka kemudian Maria tidak hanya bertanya dalam hatinya, tetapi bertanya langsung kepada malaikat itu sendiri selaku pembawa berita bahwa Maria akan melahirkan seorang anak karena karya Roh Kudus di dalam kandungannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, seringkali kita bertanya dalam hati, bahkan meng-share-nya kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada orang-orang yang layak kita tanya. Terkadang jawabannya memang bisa baik, namun tidak sering menghasilkan jawaban yang sangat menyakitkan hati, bahkan mengecewakan. Oleh sebab itu kita harus bertanya langsung kepada Tuhan melalui doa-doa kita, pergumulan doa kita, dan melalui perenungan firman Tuhan di setiap hari.
Sebab jikalau kita menemukan jawaban melalui doa dan perenungan firman Tuhan, maka hasilnya tidak mungkin mengecewakan, apalagi menyakitkan. Sebab apa yang diperkenankan oleh Tuhan, termasuk seperti kepada Maria, itu adalah suatu rancangan, kehendak yang terbaik kepada Maria. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jikalau Tuhan izinkan kita menghadapi sesuatu yang begitu berat, makanya mustahil untuk kita hadapi, mustahil untuk kita selesaikan. Kita sudah berjalan, kita sudah berusaha, kita sudah bertanya kepada banyak orang, kepada banyak alamat, tetapi sekiranya masih buntu, maka ada satu jalan yang tetap terbuka siang dan malam, yakni ke atas kepada Tuhan, yakni Tuhan Yesus yang tidak pernah tertidur. Matanya selalu memandang, mengawasi, telinganya selalu tajam untuk mendengar. Sejauh kita datang, berseru dan berseru kepadanya. Yang percaya katakan amin. Apalagi pelajaran penting dari Maria yang kedua adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maria mengambil sikap dan tindakan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 38a. Saudara-saudara dikasih Tuhan, setelah malaikat Gabriel berinteraksi panjang lebar dengan Maria, maka Maria mengambil kesimpulan dengan berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Wow, sesuatu yang sungguh luar biasa. Ini adalah contoh seorang pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Pria pribadi yang benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan. Maria memposisikan dirinya menjadi hamba yang tidak lagi memiliki hak untuk bernegosiasi atau memilih opsi di hadapan Tuhan. Yang tidak mempunyai hak untuk menunda atau menolak perintah atau menolak kehendak Tuhan. Tidak ada kamus sedikit pun di ruang hati dari Maria kecuali mentaatinya dengan berkata, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Suatu yang sungguh luar biasa. Kata lain, Maria hanya memiliki kewajiban untuk taat kepada perintah dan kehendak Tuhan. Maria meyakini bahwa Tuhan berkuasa penuh atas segala perkara di bawah kolong langit ini, termasuk perkara yang tengah diperhadapkan kepada Maria. Puji nama Tuhan, haleluya. Itulah sebabnya Maria mengaminkan firman Tuhan yang disampaikan malaikat Gabriel, seperti yang tercatat dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, dia tidak hanya mengerti, tapi dia mengaminkan, lalu follow up-nya dia mempraktekkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan juga bagi Maria sejauh itu masuk dalam rencana dan perkenaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Anda diperhadapkan pada pergumulan hidup, bahkan hal yang mustahil secara manusia, Anda juga dapat berkata sama seperti Maria, aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan berarti menghambakan dirinya, mengosongkan dirinya sepenuhnya untuk bergantung kepada Tuhan. Mengosongkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan demi mengandalkan kuasa, kekuatan datangnya daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Maka kemudian di sini ketika
Maria merendahkan hati, menghambakan dirinya di hadapan Tuhan, maka dia yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan bertindak, melakukan sesuatu yang terbaik demi kehidupan Maria dan demi penggenapan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda diperhadapkan pada pergumulan hidup atau hal-hal yang mustahil secara nalar atau secara manusia, Anda dapat berkata seperti Maria berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan." Artinya adalah ketika Maria memposisikan sebagai hamba Tuhan, dia menghambakan dirinya, mengosongkan dirinya di hadapan Tuhan, agar supaya Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya dengan cara Tuhan sendiri dan bukan dengan cara manusia. Itulah yang diimani oleh Maria, sehingga dia berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan." Maka kemudian Maria percaya bahwa Tuhan mengambil alih pergumulan hidupnya. Hal yang sama sewaktu atau selama kita berkata dan berkomitmen bahwa kita adalah hamba Tuhan, maka tentunya kita menghambakan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mengosongkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga Tuhan berkarya sepenuhnya. Tuhan mengambil alih seluruh pergumulan kehidupan kita, dan dia bertindak dengan cara Tuhan dan kuasa Tuhan, dengan kehendak Tuhan, demi kebaikan kita dan demi penggenapan rencana dan kehendak Tuhan terjadi di dalamnya. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Maria. Puji nama Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa hal-hal yang mustahil secara nalar, Tuhan berkuasa untuk mengubahnya menjadi tidak mustahil. Sebab Tuhan berkuasa dan mempunyai kuasa baik di sorga maupun yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu, apapun jenis dari pergumulan hidup kita, termasuk itu sesuatu yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan berkuasa untuk mengubah dari mustahil menjadi tidak mustahil. Dan itu sudah dialami oleh Maria. Dan bagaimana dengan kita? Tentunya kita belajar dari firman Tuhan dan percaya kepada janji firman Tuhan. Jikalau hari ini Anda mengalami hal-hal yang mustahil, maka serahkan itu kepada Tuhan dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan." Artinya mengosongkan diri, menghambakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dengan tujuan agar supaya Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya demi sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita dan demi kehendak Tuhan yang digenapi di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi pelajaran yang terbaik dari Maria. Yang ketiga adalah berserah total kepada Tuhan. Ayat 38 bagian B. Ayat 38 bagian B. Sejalan dengan sikap dan tindakan Maria yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, secara paralel, secara bersamaan, ia juga berserah total kepada Tuhan. Perhatikan kalimat sesungguhnya, "Aku ini adalah hamba Tuhan." Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah interaksi serta jawaban dari Maria kepada malaikat Gabriel, sang pembawa berita kepada Maria. Ayat 38 bagian B. Apa artinya ini? Ini bukan berserah kepada keadaan. Maria tidak berserah kepada keadaan, tetapi berserah total kepada otoritas Tuhan. Maria seorang yang beriman kepada Tuhan, maka ketika dia menghadapi masalah di dalam kehidupannya, dia berserah total kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Maria sadar sepenuhnya bahwa posisinya adalah hamba di hadapan Tuhan, maka ia menghambakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali
dalam wujud dan ekspresi ketika kita berserah kepada Tuhan, pasti masih ada khawatir. Dan kita kadang mengandalkan kekuatan dan juga logika kita. Tapi pelajaran dari Maria melalui konteks firman Tuhan hari ini, Maria ketika berserah total kepada Tuhan, tidak ada logika, tidak ada lagi nalar, tidak ada kekuatan yang dia andalkan di hadapan Tuhan selain berserah total kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan cukup atas masalahnya, Tuhan sanggup atas masalahnya, Tuhan berkuasa mengatasi masalah yang tengah dia hadapi di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Maria mengerti betul bahwa Tuhan itu Bapa yang sangat baik, Bapa yang begitu pemurah, Bapa yang begitu peduli kepadanya, dan juga Bapa yang sangat mengasihinya. Dan Tuhan tidak mungkin merencanakan hal yang buruk kepadanya, melainkan memberikan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini dimengerti oleh Maria, ini diklaim oleh Maria. Dia mengerti kitab suci dan dia mengimaninya, dan dia mempraktekkan dalam kehidupannya, bukan di saat damai, bukan di saat tenang, bukan di zona nyaman, tetapi di saat-saat hidupnya mengalami hal yang urgent, hal yang benar-benar sangat genting, dia tetap berserah total kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengambil alih apa yang menjadi pergumulan yang tengah dihadapi oleh seorang Maria. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita percaya kepada firman-Nya yang penuh kuasa, maka kita tidak perlu ragu untuk berserah total kepada Tuhan. Sebab Tuhan merencanakan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, adapun pelajaran penting dari Maria adalah bertanya kepada Tuhan jika menghadapi pergumulan, hal yang mustahil. Bertanyalah kepada Tuhan melalui pergumulan doa di setiap hari dan perenungan firman Tuhan di setiap hari. Kemudian dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengosongkan, menghempaskan diri agar supaya Tuhan mengambil alih seluruh aspek pergumulan dalam hidupnya. Lalu kemudian berserah total kepada Tuhan, berserah total kepada Tuhan, agar Tuhan benar-benar mengintervensi dan mengambil alih seluruh pergumulan kehidupannya dan memberikan yang terbaik kepadanya. Nah, puji nama Tuhan, sama seperti Maria, kemudian menjadi berkat bagi setiap generasi, bukan hanya pada zaman, tetapi kepada setiap zaman. Maka setiap orang-orang percaya mendapatkan pelajaran yang terbaik dari Maria ketika dia tengah diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang begitu berat. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda mendapatkan pelajaran yang terbaik dari seorang Maria untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, hamba bersyukur buat firman Tuhan yang sudah hamba bacakan, yang sudah hamba sampaikan, yang sudah hamba paparkan hari ini. Hamba terbatas dalam paparan firman Tuhan, dan mohon Allah Roh Kudus yang terus berbicara
lebih detail, lebih tajam, lebih kompleks, sehingga firman itu benar-benar menjadi jawaban atas setiap umatmu tatkala mereka menghadapi pergumulan hidup yang berat, bahkan hal-hal yang mustahil diperhadapkan kepada mereka. Mereka bertanya kepada Tuhan, mereka berseru, mereka berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan meninggikan orang-orang yang merendahkan diri di hadapan-Nya serta berserah total kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengambil alih seluruh pergumulan hidup kami dan memberikan kami suatu keadaan yang lebih baik, jauh lebih baik, dengan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa di surga, Allah Roh Kudus yang meneguhkan firman-Mu dan memeteraikannya supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Pakai kami, mampukan kami Bapa untuk hidup on the track dalam firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah terima berkat firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus Gembala kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.